ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Bainatan dan prajurit Indonesia di medan peperangan, sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita bangunkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Bung Karno dan lembar hitam Romusa. Romusa adalah catatan hitam seorang Soekarno, ribuan bahkan ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang begitu mencintai Bung Karno mati dengan cara mengenaskan akibat sistem kerja paksa yang kejam zaman pendudukan Jepang. Ironisnya, karena justru Bung Karno yang ditugasi Jepang mendata dan merayu rakyatnya memasuki ranah kerja paksa yang mengerikan itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Bung Karno dalam biografi yang ditulis Cindy Adams mengakui itu semua dengan hati remuk. Bung Karno tahu para Romusa yang dikirim ke Burma hampir 99% mati. Ada yang mati kelaparan, mati disiksa, mati dipenggal kepalanya, mati di dalam gerbong kereta tertutup yang berisi ribuan Romusa. Mereka dipaksa bekerja hingga tinggal kulit pembalut tulang. Inilah pernyataan Bung Karno tentang Romusa. Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya. Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan Romusa. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang Romusa. Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Dengan para wartawan, juru potret Gun Saikan, kepala pemerintahan militer, dan para pembesar pemerintahan, aku membuat perjalanan ke Banten untuk menyaksikan tulang-tulang kerangka hidup yang menimbulkan belas membudak di garis belakang. Itu jauh di dalam tambang batu bara dan tambang emas. Mengerikan. Inilah membikin hati di dalam seperti diremuk-remuk. Bung Karno bukannya tidak menuai protes. 5 mahasiswa kedokteran yang juga aktivis pergerakan segera mendatangi Bung Karno sesaat setelah gambar Bung Karno bersama Romusa dan terkesan mendukung Romusa tersebar di mana-mana. Nampaknya Bung Karno tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Cara bagaimana Bung Karno bisa menjawab persoalan Romusa? Seorang mahasiswa membuka percakapan yang menegangkan. Bung Karno menjawab, ada 2 jalan untuk bekerja menuju Indonesia merdeka. Pertama dengan tindakan revolusioner, yang menurut Bung Karno kita belum siap. Jalan yang kedua adalah dengan bekerja sama dengan Jepang sambil mengkonsolidasikan kekuatan dan menantikan sampai tiba saatnya, Jepang jatuh. Saya mengikuti jalan kedua, begitu kata Bung Karno. Tidak puas dengan jawaban Bung Karno, mahasiswa lain menimpali. Tapi kenapa Bung Karno sampai hati memberikan rakyat kita kepada mereka? Jawab Bung Karno, dalam setiap perang ada korban. Tugas dari seorang panglima adalah untuk memenangkan perang. Sekalipun aku mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran di jalan, andai kata saya terpaksa mengorbankan ribuan jiwa demi menyelamatkan jutaan orang, saya akan lakukan. Kita berada dalam suatu perjuangan untuk hidup. Dalam dialog yang lebih lunak, Bung Karno menjelaskan langkah kooperatif dengan Jepang adalah untuk menjaga kepercayaan Jepang kepadanya sebagai pemimpin. Dan Soekarno tahu betul saat itu sudah sangat dekat dengan pintu gerbang kemerdekaan. Terlebih setelah ia dan Hatta diterima Kaisar Tenohika dan mendapat sinyal tentang dukungan Kaisar Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, yang jelas Bung Karno banyak menuai kritik, hujatan, cacian, hinaan, dan berbagai tudingan negatif ihwal Romusa.
bahwa kemudian berbagai kritik dan hujatan itu memudar karena yang dikatakan Bung Karno memang benar. Setahun setelah tragedi Romusa, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, melepaskan derita rakyat Indonesia dari penjajahan laknat Belanda dan menyingkirkan penjajahan Jepang terkutuk yang 3,5 tahun. Demikianlah Berai Bung Karno dan Lembar Hitam Romusa yang ditulis oleh Roso Daras. Bagaimana pendapat kalian?